Pernah dengar seorang ahli pendidikan dalam sebuah wawancaranya di televisi secara interaktif ketika seorang ibu berkata, bagaimana saya dapat memahami anak-anak saya di sekolah sementara dalam usia seperti anak saya itu, ketika saya sekolah anak saya tidak mau. Anak saya selalu bilang, mama jangan ke sekolah, mama jangan ke sekolah. Kan malu seperti anak kecil saja, katanya gitu. Nah, bagaimana saya bisa tahu bagaimana anak-anak saya di sekolah? Lalu ahli pendidik ini menjawab pertanyaan yang kelihatannya sukar itu dengan jawaban yang sangat sederhana. Dia jawab begini, ibu, kalau ibu ingin kenal bagaimana anak-anak ibu di sekolah, kenalilah temannya. Karena dari temannya itu, ibu dapat mengetahui bagaimana pergaulan anak-anak ibu. Jika teman dari anak-anak ibu adalah pemain musik, pemain band, biasanya anak-anak ibu lagi tertarik dengan musik dan band. Kalau teman anak-anak ibu adalah pemain-pemain basket, biasanya dia lagi banyak main basket. Kalau temannya adalah orang yang suka ngebut-ngebut, nah itu yang sedang dikerjakan di sekolah. Kalau temannya anak-anak yang suka pergi ke library, suka pergi ke perpustakaan, nah biasanya kondisinya pun begitu dengan dia. Tapi sebaliknya, kalau dia biasanya suka keluar malam, teman-temannya adalah orang yang bajunya aneh-aneh, rambutnya aneh-aneh, modelnya aneh-aneh, maka anak ibu juga sedang masuk dalam keadaan seperti itu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa memang pergaulan menentukan sekali hidup seseorang, karena hidup seseorang sangat ditentukan dengan pergaulannya. Karena itu waktu kita tahu bahwa pergaulan menentukan kehidupan kita, berarti kita harus jaga pergaulan kita. Yang menarik adalah Yesus pernah berkata begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Berarti Yesus adalah Tuhan yang mau bergaul dengan kita. Nah, waktu kita bergaul dengan Kristus, maka kita akan bergaul dimanapun, menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan menuju pada kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang pergaulan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa pergaulan dia mempengaruhi pola pikir. Jadi dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi pola pikir kita. Kalau seorang teman bilang sama kita, lu ke gereja sih boleh, tapi jangan terlalu fanatik lo. Gue ke gereja juga ke gereja, tetapi kan ya kalau sekali-sekali kita ke diskotik nggak apa-apa, sekali-sekali judi nggak apa-apa, itu jangan terlalu fanatik amat ya kan, nggak apa-apa kita sekali-sekali minum, asal jangan sampai mabuk kan nggak apa-apa. Nah, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita terus-menerus masuk dalam pola pergaulan seperti ini, dia mempengaruhi pola pikir. Dan setelah pola pikir kita terpengaruh, maka pola pikir akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Yang tadinya kita dekat sama Tuhan, nggak pernah tertarik ke diskotik, nggak pernah tertarik merokok, nggak pernah tertarik alkohol, tapi sekarang karena dicekoki tiap hari dalam pergaulan, akhirnya mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan kemudian akan mempengaruhi sikap-sikap kita. Nah, kalau itu sudah mempengaruhi sikap, maka otomatis sikap kita akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Kita pun akan menganggap itu biasa, kita menganggap itu normal, dan akhirnya dia menentukan jalan hidup kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pergaulan itu sangat penting sekali. Nah, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-34, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini
Benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ayat 33 jelas dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi Paulus sedang bicara sangat tegas kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus mulai bergaul dengan orang-orang yang berkata bahwa kebangkitan orang mati tidak ada, sehingga Yesus sebetulnya tidak dibangkitkan. Itu hanya ilusi dari murid-muridnya belaka, supaya murid-muridnya memiliki pengharapan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus dengan tegas bilang, loh, aku berjuang melawan binatang buas di Efesus, aku berkorban, aku dalam bahaya, semuanya ini aku siap kerjakan, karena aku tahu pasti Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Sebab kalau dia tidak bangkit dari kematian, sia-sia semuanya. Biarlah kita makan, minum, puas-puaskan semuanya, karena besok kita mati lalu selesai, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah Paulus mau tekankan bahwa persoalannya bukan kamu nggak percaya, kamu sebetulnya sudah percaya, tetapi karena pergaulan kamu buruk, akhirnya kebiasaan yang baik mulai kamu tinggalkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dari sini kita bisa belajar dengan siapa kita harus hati-hati bergaul. Dengan siapa kita, bahkan dalam tanda petik saya bilang, tidak boleh bergaul, atau kita harus jaga sekali dengan siapa ini kita tidak boleh bergaul. Yang pertama saya pelajari dalam ayat bacaan ini, yaitu orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Orang-orang yang nggak peduli Tuhan bukan berarti harus pisahkan diri, bukan. Setiap kita harus menjadi orang yang bergaul dengan siapapun. Kita boleh menyapa siapapun, kita boleh berteman sama siapapun, tapi kalau bicara tentang keakraban yang Paulus pakai istilah duduk makan bersama dengan orang berdosa, ini hati-hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan, kita bisa saja menyapa setiap orang, tapi kalau sudah masuk pada keakraban, saudara, hati-hati dengan orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan, orang-orang yang nggak takut akan Tuhan, dianggap zina biasa, dianggap melakukan hubungan seks sebelum nikah. Loh, kenapa? Memang kita kan sudah saling sayang, kita kan saling cinta, kita melakukannya juga sama-sama suka kok. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang tertipu begitu, karena dia masuk dalam pergaulan dengan orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan, tidak takut Tuhan. Akhirnya mentality yang selama ini telah terbangun lewat pemberitaan firman Tuhan, mentality yang selama ini sudah terbangun lewat khotbah-khotbah yang disampaikan lewat pembacaan firman, akhirnya runtuh begitu saja, karena tiap hari dibombardir, tiap hari dicekoki dengan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas bilang, pisahkan dirimu dari mereka. Kita boleh menyapa siapapun, kita harus ramah terhadap siapapun. Hidup Kristen bukan berarti hidup yang eksklusif, tapi hidup Kristen adalah hidup yang jadi berkat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen juga hidup yang tidak boleh dihamiri. Hidup Kristen tidak boleh akhirnya kita nggak punya prinsip, dan akhirnya kita mulai terpengaruh dengan dunia ini. Jadi dengan siapa kita harus hati-hati bergaul, dengan siapa kita tidak boleh bergaul? Yang pertama, dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Kita harus jadi berkat, kita harus bersaksi kepada mereka, tetapi jangan hidup bersama mereka. Yang kedua, dengan siapa kita harus hati-hati bergaul? Itu dengan orang-orang yang munafik. Oh, Yesus berkali-kali dengan keras Yesus berkata, celakalah hai kamu yang munafik, kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang munafik adalah orang yang berbahaya. Dia bisa saja baik di depan saudara, tapi kemudian di belakang saudara menghancurkan segala sesuatunya. Nah, kalau saudara terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang munafik, akhirnya apa yang terjadi? Saudara hidup dalam kemunafikan mereka. Makanya Yesus jelas tegas bilang, jangan kamu hidup bersama dengan mereka, karena kalau tidak kamu hidup dalam kemunafikan mereka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dengan orang-orang munafik kita harus jadi berkat, kita harus mengasihi, kita harus mendoakan, kita harus bersaksi kepada mereka, tetapi jangan biarkan dia mengendalikan hidup saudara. Jangan pernah menceritakan masalah saudara kepada orang-orang munafik, jangan pernah ceritakan masalah saudara kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, dengan siapa kita harus hati-hati bergaul, bahkan tidak boleh bergaul? Yang ketiga, dengan orang-orang yang menganggap dosa itu biasa. Wah, ini bahaya. Orang-orang yang menganggap dosa itu biasa, ini berbahaya, saudara-saudara. Orang-orang yang menganggap bahwa, loh, nggak apa-apa kan kita pergi ke paranormal, ini kan bukan dukun, ini kan cuma minta pandangan, ini kan cuma minta pendapat. Ya kalau baik buat kita ya kita terima, kalau nggak baik ya kita tolak aja gitu ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada banyak pandangan-pandangan yang kelihatan rasional, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan sebetulnya sedang
menghancurkan hidup kita. Orang-orang yang beranggapan bahwa loh, zodiak itu kan nggak apa-apa kita pelajari, itu kan cuma kepintaran ya kan. Kita belajar Hong Shui, Feng Shui, itu kan cuma soal kehidupan. Loh saudaraku, berkat kita kan nggak ditentukan dengan kita lahir tanggal berapa, berkat kita kan nggak ditentukan dengan letak rumah kita menghadap mana. Berkat kita tergantung kata Alkitab, kalau kita hidup dengan rukun, kita bergantung pada Allah, kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan siapa kita harus hati-hati bergaul, dengan siapa kita bahkan dalam tanda petik tidak boleh bergaul, yaitu dengan orang-orang yang hanya mengandalkan rasio tanpa nilai-nilai rohani. Orang-orang yang mengandalkan rasio, wah secara rasio hebat sekali, tapi tidak memiliki nilai-nilai rohani. Orang seperti ini berbahaya, saudara-saudara. Orang yang menganggap bahwa Simon Levin kan nggak apa-apa, toh pernikahan itu kan sakral, toh pernikahan itu suci. Nah, kita kan harus saling mengenal, toh kita sama-sama nggak saling dirugikan. Jadi kan nggak apa-apa kita Simon Levin, toh nanti juga apakah sekarang kita kerjakan atau nanti, toh sama saja. Nah, kelihatannya ada banyak pandangan-pandangan yang rasional. Nah, kalau kita nggak punya nilai rohani yang kuat, kita jatuh di situ. Ada orang-orang yang menganggap bahwa loh, pergi ke pelacur kan nggak apa-apa, saya kan bayar, dia kan juga mengerjakannya. Itu kan anggap jual beli, itu bukan perzinahan, itu bukan perselingkuhan. Kalau perselingkuhan tuh, kalau saya sampai akhirnya menikahi dia, saya punya anak dengan dia, tapi kalau cuma pergi ke pelacur nggak apa-apa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang bodoh yang dipengaruhi dengan orang-orang nasional tanpa nilai-nilai rohani. Tapi sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, hati-hati. Kita pegang firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan kadang-kala mungkin menurut rasio kita nggak bisa pikirkan. Karena apa? Karena firman Tuhan jauh lebih besar. Firman Tuhan jauh lebih mulia. Dan waktu kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saya sakit, setiap yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan sudah di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang alam pergaulan yang buruk, bahkan rumah tangga yang goncang, bahkan orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, keadaan ekonomi yang sedang goncang. Bapa, hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menerima kekuatan, kemenangan, mujizat, perkara besar, sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa turun atas hidup mereka, dan mereka berjalan dalam sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.